Kita lanjut ya. Tapi by the way, we're almost 2 hours online. Ini luar biasa ya, nggak terasa. Kita nggak pusing berapa viewers. Yang penting kita bisa ngomong kan satu sama lain. Kita ke topik terakhir. Topik ini topik yang untuk alasan ini kenapa saya pikir kita semua sekolah ya, menghabiskan waktu lebih dari 4 tahun. Kecuali yang baju merah, dia lebih panjang sekolahnya daripada kita. 1 tahun ya. Sola Scriptura. Oke, Sola Scriptura. Semua orang tahu Sola Scriptura. Gereja kita juga lahir dari sebuah pergerakan yang sangat meninggikan Sola Scriptura. Kita bersyukur kita punya pemahaman Sola Scriptura yang benar. Bukan berarti saya mau katakan gereja-gereja di luar sana tidak melakukannya. Tapi sepertinya, kalau dengan kerendahan hati dan kejujuran, kalau semua yang menyelidiki Alkitab sebagaimana Alkitab itu mestinya untuk diselidiki, saya pikir sungguh indah ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Saya ke Pendeta Arce Ngelo dulu ya. Sola Scriptura. Karena ini korektor kita dulu di sejarah gereja, jadi dia pasti bisa jawab. Jadi tadi Efesus 4 ayat 5 ya. Satu Yes. Tuhan, satu iman, satu baptisan. Saya pribadi sangat terberkati dengan sistematiknya penulis pelajaran sekolah Sabat. Ya, ini 2 orang ini kakak beradik kan ya? Betul kan? Kakak beradik kan? Dan Jadi, bapaknya itu, saya potong. Bapaknya adalah seorang teolog juga. ya. Ada bukunya diproduksi sudah diterjemahkan ke dalam tulisan Indonesia. Bagus. Dan kita bersyukur ya punya teolog-teolog yang tulisannya dinikmati sama orang-orang Indonesia. Silakan, lanjut. Ya, jadi terberkati dengan sistematik penulisan, yang saya maksudkan adalah pertama dia kasih kita pemahaman bahwa Alkitab itu satu pengarang dan banyak penulis. Pengarangnya Tuhan dan penulisnya adalah manusia. Jadi isi daripada Alkitab yang kita pelajari dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu dari Tuhan, walaupun penulisnya manusia, tapi sumbernya dari Tuhan. Kemudian pada pelajaran yang baru lewat, kita belajar bagaimana Yesus dan rasul-rasul juga, mereka itu mempercayai ini tulisan-tulisan, ini Alkitab, karena itu sumbernya dari Tuhan. Nah, ketika sampai pada pelajaran ini, Sola Scriptura, semua didasarkan pada Alkitab, yang paling di atas, kita harus Sola Scriptura, harus didasarkan pada Alkitab. Alkitab lebih tinggi daripada tradisi. Alkitab harus lebih tinggi daripada budaya. Alkitab itu lebih tinggi daripada pengalaman. Dan Alkitab itu harus lebih tinggi daripada akal. Semua yang lain-lain itu, kalau dia itu tidak bertentangan dengan Alkitab, boleh kita lakukan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan Alkitab, berarti kita tidak bisa terima. Kenapa tidak bisa terima? Karena jelas sekali Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu bukan buku firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah. Pengarangnya adalah Allah. Jadi semua kalimat-kalimat di dalam Alkitab itu adalah dari Allah. Dari Allah. Jadi kalau sudah dari Allah, siapa lagi yang kita mau ikut ya? Tetap kita ikut firman Allah. Tapi dalam pelajaran hari Jumat ini barangkali yang kita perlu gali sini antara hubungan antara Alkitab dengan Roh Kudus. Ya, itu yang tapi nanti teman-teman barangkali boleh kasih penjelasan, tapi penjelasan saya di situ adalah Alkitab adalah standar tertinggi dalam kita berkeyakinan dan dalam kita beraktivitas. Dia melebihi yang lain-lain tadi yang kita sudah bahas tadi. Oke, terima kasih. Kenapa tadi saya fokuskan pertanyaan saya ke sana? Karena saya gemes dengan beberapa banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana konsistennya gereja kita memandang Alkitab sebagai satu-satunya sumber otoritas tertinggi dalam membentuk doktrin gereja kita. Oke? Kita tidak bisa meragukan lagi lah kalau Roh Kudus adalah inspirator ya bagi para penulis-penulis Alkitab untuk menulis Alkitab. Tapi pertanyaan saya mau mengarah ke pertanyaan aplikatif supaya orang tahu. Kita semua ini kan pendeta-pendeta nih.
Eh, tentu pertanyaannya harus yang menusuk-menusuk. Kalau nggak menusuk-menusuk, tidak menampar, nggak seru. Seberapa konsisten gereja kita menjaga konsep sola scriptura sebagai satu-satunya pandangan, tadi kan judulnya kan, haluan teologi gereja kita. Siapa mau jawab ini? Hati-hati lo jawab loh. Kalau enggak, muncul video kita di internet nanti. Pendeta Arsya mau jawab. Oh, boleh, boleh, boleh. Oh, seberapa konsisten gereja kita menjaga? Sangat konsisten. Gereja kita itu paling konsisten dengan Alkitab. Karena semua uraian-uraian, dogmatika, dan lain sebagainya itu berdasarkan Alkitab. Kalau sekarang kan dulu kita kenal ada 27 doktrin, toh. Sekarang kan 28 doktrin. Tapi dia masih ada titik-titik. Kenapa dikatakan konsisten? Karena siapa tahu ada pemahaman-pemahaman di Alkitab yang belum didapat, kalau kita temukan ya bisa ditambahkan jadi 29 dan seterusnya. Jadi pandangan saya pribadi, gereja kita itu sangat konsisten dengan sola scriptura yang dari Martin Luther. Ini kan sola scriptura ini dari Martin Luther, dari 3 sola, sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Semua didasarkan pada Alkitab, dan gereja yang saya imani dan yakini, gereja Masjid Advent hari ke-7 itu sangat konsisten dengan Alkitab. Kita itu ikut Alkitab dibandingkan dengan yang lain-lain tadi yang saya sudah sampaikan, yang kita pelajari tadi. Oke, Rangers merah. Jangan ngunyah-ngunyah terus. Silakan. Seberapa konsisten gereja kita menjaga sola scriptura sebagai prinsip dasar utama? Setuju dengan yang disampaikan Pastor Arce tadi. Kalau gereja kita itu sangat sekali konsisten mengikuti apa yang ada di dalam Alkitab. Karena kalau tidak mengikuti dalam Alkitab, berarti gereja kita bisa nanti dikatakan tidak konsisten. Tapi selama yang saya tahu, selama saya melihat bahwa memang doktrin kepercayaan kita semua itu berfokus di dalam Alkitab. Tidak ada dari, bahkan tulisan-tulisan Roh Nubuat, semua intinya diambil dari Alkitab. Makanya saya berani dan setuju juga dengan yang dikatakan oleh Pastor Arce tadi, bahwa gereja kita ini sangat konsisten. Apalagi kalau kita lihat di dalam sekolah sahabat kita, mungkin yang nanti pelajaran minggu depan dikatakan, di situ Martin Luther katakan, bentar ya saya lihat lagi di sini. Di situ Martin Luther katakan bahwa Alkitab saja yang menjadi tuan dan penguasa yang benar atas semua tulisan dan pengajaran di bumi. Hanya Alkitab saja yang menjadi tuan dan penguasa yang benar dari semua tulisan yang di bumi. Nah, kalau kita lihat buku-buku rohani, semua itu yang ditulis pasti kutipan-kutipan diambil dari mana? Dari Alkitab. Dan saya percaya masing-masing kita juga harus menjadikan Alkitab ini sebagai satu-satunya landasan, satu-satunya buku yang boleh kita imani, terlebih dalam pelayanan. Nah, mungkin itu aja. Pendeta Dedi, itu speakernya nggak kedengaran. Mohon maaf. Saya mau jawab pertanyaan Pendeta Arce tadi. Kenapa kita masih di hari Minggu, tapi kita sudah seminggu pembahasan? Karena inspirasinya dari Rangers Merah. Kita masih di pelajaran setelah sahabat keempat, dia udah di pelajaran kelima. Itu yang membuat kenapa kita bahas langsung seminggu masih di hari Minggu. Pendeta Suling, silakan. Ya, bisa di-unmute dulu, Pendeta Suling. Oke, jadi saya sependapat tadi dengan saudara-saudara kita, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pastor Dedi di awal,
bahwa gereja ini dibentuk atas dasar Alkitab oleh reformator gereja. Bahkan mungkin kita tahu bersama bahwa tulisan-tulisan yang lain yang juga kita katakan ilham adalah sebuah terang kecil yang menuntun kepada terang besar. Jadi di sini kalau kita melihat bahwa gereja menekankan bahwa Alkitab adalah terang yang besar, bahkan tokoh gereja juga kita Ellen White mengutamakan Alkitab adalah standar kehidupan. Tidak pernah reformator gereja bahkan tokoh-tokoh gereja mengutamakan buku yang lain selain daripada Alkitab. Jadi saya sepakat bahwa Alkitab adalah standar kepercayaan gereja kita dan gereja kita juga mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Ya, kita semua sepakat bahwa gereja kita mempunyai pandangan teologi bahwa Alkitab adalah firman Allah. Oke, terima kasih. Itu sebabnya sangat berbahaya Pendeta Clery ya. Ketika banyak orang mengatakan dia merasa terilhami oleh Roh Kudus, dia belum baca Alkitab nih, tapi dia sudah bilang dia terilhami sama Roh Kudus. Dan anehnya ketika dia berbicara, apa yang dibicarakan berbeda dengan apa yang Alkitab tuliskan. Pendeta Clery, silakan. Terserah, mau komentar yang mana? Jadi, nah masalahnya kita tahu bahwa gereja melandaskan akan orang punya keimanan ya sampai saat ini atas dasar Alkitab. Nah, pertanyaannya apakah para pimpinan gereja sama anggota berprinsip sama? Karena ada yang kemudian mulai lebih mengutamakan yang lain. Yes, betul. Bahkan di Ada, dalam tubuh gereja kita sendiri ya. ya, itu yang kemudian saya pikir itu yang sampai jadi pertentangan, sampai di bawah juga bertentangan. Jadi sampai di bawah bertentangan. Tapi memang ada hal-hal yang sebenarnya kalau kita lihat kenapa hanya ada 28 doktrin, sedangkan kadang-kadang kita sampai di jemaat kita membicarakan sesuatu yang kadang-kadang yang efeknya ya, contohnya kita nggak punya doktrin tentang, nggak perlu ada doktrin semuanya tentang Natal, tapi setiap hari Natal itu selalu dibahas ya kan. Di dalam Alkitab kita mau jawab pun bahwa nggak ada perayaan yang Yesus sampaikan, perayaan ulang tahun kedua. Kalau yang pertama ketika dilahirkan celebrate ya, bukan cuman dihadiri oleh para orang Majus. Ya, kita mesti mengakui bahwa ketika Tuhan lahir ada perayaan. Ya. Itu pernah mungkin teman-teman ada perayaan, tetapi perayaan setelah Yesus lahir sudah nggak ada setelah ulang tahun kedua, ulang tahun ke-30. Saudara bayangkan kalau seandainya ada perayaan Natal di pelayanan Tuhan sama murid-muridnya kurang lebih 3 tahun, ya kan? Kurang lebih 3 tahun. Apa perayaan itu nyandak? Wah, kalau itu perayaan, nggak mungkin kan nggak mau tulis di Alkitab kalau seandainya perayaan itu masih dirayakan. Nah, kita selalu berpasangan, bisa nggak. Kita ada penuntun kecil berkatakan, kutipan Roh Nubuat sudah sampaikan itu. Yang seharusnya bahwa kita berbicara tentang Alkitab, kalau itu semua bukan doktrin mendasar, itulah kenapa doktrin mendasar kita hanya 28. Dan bukan hanya kita, ada doktrin yang umum yang kita kemudian. Ya, kalau doktrin Ka'bah adalah doktrin orang bilang doktrin original. Maksudnya, kenapa sampai semua. Dan lewat itu saja. Nah, kalau kita hanya berdasarkan tentang Alkitab, kita kan akan ada terlalu banyak pertentangan. Contohnya nanti di hari Natal, apalagi yang sering dipertentangkan mungkin. Contohnya kalau kita berbicara ada banyak hal-hal yang kemudian sering dipertentangkan dalam Alkitab. Nah, sejauh mana kita mempelajari Alkitab untuk kepentingan kita pribadi, ya, untuk orang punya kepentingan pribadi, dalam hal ini mempersiapkan diri kita, atau untuk kemudian menyentuh akan masalah-masalah dalam hal ini. Kenapa kita? Contohnya kepentingan pribadi, saya baca contohnya, saya pribadi baca Natal, sudah nggak ada efek untuk saya. Tapi orang lain kayaknya efek sekali, kayaknya punya berefek sekali untuk Natal, untuk bisa ini dan bisa ini. Kayaknya itu jadi doktrin. Jadi doktrin itu kan kalau di Alkitab ya kita kembali. Nggak ada di Alkitab doktrin untuk perayaan Natal dalam hal ini ya, tanggal. Yang dianjurkan adalah kita gunakan waktu itu atau kita gunakan momen itu untuk lakukan hal yang baik tanpa kemudian mengganggu akan
keimanan kita bahwa Tuhan yang tidak menganjurkan untuk kita merayakan. Karena seperti itu. Jadi Alkitab adalah prinsip kita semua, harus menjadi bagian dari prinsip, baik itu organisasi, setiap pimpinan kemudian melandaskan akan prinsip kita kepada Alkitab. Sesuatu yang kemudian bisa mengganggu orang punya hubungan dengan Tuhan. Kalau contohnya itu masalah itu bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, pendeta nggak bisa jawab karena kadang-kadang ada dua pendapat, ya kan? Ada dua pendapat, itulah yang membingungkan sampai. Kalau pendeta nggak bisa jawab, kita jangan berpatokan kepada pendeta. Berdoa aja. Roh Kudus kok yang sanggup mau bikin orang mengerti. Kalau Roh Kudus tidak sanggup untuk membuat kita mengerti, maka kita pertanyakan lagi orang punya ketulusan hati dan kerendahan hati. Mungkin Roh Kudus susah mau masuk karena memang orang mau pertahankan orang punya prinsip. Itunya ketika Roh Kudus mau masuk, nyandak masuk-masuk, nggak bisa mau terima sesuatu. Jadi penting ketika orang melandaskan betul-betul, bukan hanya statement bahwa gereja kita melandaskan akan doktrin kita, gereja kita melandaskan akan iman kita terhadap sola Alkitab saja, sola scriptura saja. Sebenarnya itu sudah cukup. Tetapi ketika untuk menjelaskan lagi hal sesuatu, ada terang kecil itu dia mau tuntun orang yang tidak semua orang punya pemikiran tadi ya, yang dimulai di akal ya. Karena orang punya akal, ya mungkin karena total banyak fitsin tuh lain, akal yang lain. Jadi tidak semua orang punya sama. Kalau orang punya semua sama, Tuhan ciptakan semua sama, maka orang semua yang tidak perlu ada berbeda pendapat. Tetapi karena orang punya akal, kemudian Tuhan berikan kesempatan orang bisa lewat orang punya budaya membentuk orang punya pola pikir. Ada tradisi yang membentuk orang punya pola pikir. Tempat tinggal kita membentuk orang punya pola pikir. Itu bisa. Tetapi yang tidak boleh dirubah adalah Alkitab. Orang punya hubungan dengan Tuhan di Alkitab itu nggak boleh dirubah. Hanya Alkitab saja. Kalau Alkitab saja sudah cukup, ngapain tambah yang lain? Sola Scriptura itu. Oke. Itu. Terima kasih. Sebelum ke Pendeta Heski, ke Pendeta Chris dulu, karena somangan tuh dia. Silakan, Pendeta. Aduh, lagi menyimak luar biasa ini. Kita bisa memiliki kesempatan diskusi seperti ini. Dan saya mau menyatakan, mungkin nanti ketika diskusi kita, video ini akan di-sharing atau di-post di media lainnya. Saya mau katakan bahwa kepada orang-orang yang menganggap gereja ini adalah bidat, gereja ini adalah sekte, gereja ini adalah sesuatu yang ya tidak alkitabiah, tapi saya mau katakan bahwa gereja ini memegang dan sangat meninggikan Alkitab dan hanya Alkitab. Lalu saya mau menggunakan statement yang dipakai oleh hamba Tuhan juga dan dosen kita juga, Pendeta Blasius Abin pada saat pelajaran sekolah Sabat hari Sabat kemarin di Hope Channel Indonesia. Saya gunakan bahwa beliau punya pengalaman, dia adalah seorang akademisi, dia juga pernah mengalami sebuah dunia pendidikan yang berbeda, tetapi dia mendapatkan dari seluruhnya yang dia pelajari, di gereja inilah yang total skriptura, yang full skriptura. Jadi ini yang penting yang kita harus ketahui. Nah, lalu walaupun kita harus juga melihat faktanya di tengah-tengah kita ada orang-orang yang anti terhadap konsep sola scriptura atau tentang kalau bicara hanya Alkitab berarti tidak bisa mengkritisi Alkitab. Malah ada yang menganggap, para teolog-teolog lain menganggap bahwa ketika kita membaca Alkitab, maka katanya harus bisa menjawab juga tentang bagaimana masyarakat pada waktu tertentu itu, lalu bisa juga menggunakan cabang-cabang ilmu lain untuk mendukung atau mendapatkan informasi dari tentang Alkitab itu sendiri. Tetapi kita percaya bahwa kita hanya Alkitab dan Alkitab saja, tidak ada yang lain. Nah, namun sesuai pelajaran sekolah Sabat kita, ini bicara tentang ada peran Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat dalam pelajaran kita, ini sangat membantu kita. Bahwa pertama, Alkitab ini adalah salah satu firman Tuhan dan menjadi dasar bagi kita, gereja ini khususnya, gereja Mazhab yang ke-7. Lalu kedua, kita tahu bahwa Alkitab ini adalah bisa dihasilkan dan terjadi dan saat ini kita miliki semuanya adalah melalui proses
yaitu proses di mana kuasa ilahi, Roh Kudus, menyatakan dan mengilhaminya. Nah, memang saya setuju dengan apa yang dikatakan Pendeta Clary. Ya, di tengah-tengah gereja kita seringkali terjadi polemik. Karena polemik itu selalu membahas hal-hal teknis-teknis. Nah, kita tahu Alkitab ketika diilhami melalui kuasa Roh Kudus, kan pengilhaman itu kan prosesnya bukan dikte ya, bukan dikte. Dikte itu kan ya seperti kita ketahui kalau anak dengan orang tua tulis ini A B C D, Ibu Budi pergi ke pasar ditulis Ibu Budi pergi ke pasar, gitu itu dikte kan. Tapi Alkitab ini kan diinspirasikan melalui kuasa Roh Kudus, melalui prosesnya adalah sebuah ya bisa dikatakan ide atau gagasan sehingga ditangkaplah oleh penulis dan diterjemahkan dalam bahasa manusia, dalam bahasa konteks penulis saat itu. Maka untuk kita dan untuk semua yang dimana kita percaya Alkitab adalah sebagai dasar segala sesuatu pegangan umat percaya, maka ketika berbicara tentang Alkitab ini kekal untuk selama-lamanya, ya gagasan Allah itu kekal, ide Allah itu kekal. Nah, untuk dapat mengerti akan Alkitab ini, kembali lagi, bayangkan penulis saja memerlukan sebuah unsur lain di luar dalam dirinya manusia itu, di dalam diri penulis itu, yaitu dia memerlukan kuasa, memerlukan Roh Kudus, apalagi kita yang pembacanya, maka kita pun memerlukan Roh Kudus yang dapat menuntun kita mengerti apa gagasan pernyataan Allah itu kepada kita. Walaupun berbeda konteks dengan budaya atau keadaan kita dahulu dengan keadaan kita hari ini. Itu tambahan saya. Oke, terima kasih Pendeta Chris. Super sekali. Pendeta Clary sudah sepertinya ada gangguan. Silakan Pendeta Eski. Ya, soal Alkitab dan mungkin bisa menjadi bagian sudah mau selesai kita kan. Betul. Saya hanya mau mengutip apa yang ada di dalam keyakinan dasar kita nomor 1 itu adalah tentang Alkitab. Dia bilang seperti ini. Kitab suci adalah pernyataan kehendak Allah yang tidak pernah salah. Kitab suci merupakan standar tabiat, ujian pengalaman, pengungkapan doktrin-doktrin yang berwenang, dan catatan yang dapat dipercaya akan perbuatan Allah dalam sejarah. Jadi, mau melihat konsistensi gereja Advent terhadap Alkitab, itu sudah kelihatan dari pernyataan keyakinan dasar. Nomor 1 itu adalah Alkitab. Dan Alkitab itu nggak pernah salah. Jadi menguatkan apa yang dikatakan oleh teman-teman sebelumnya, inilah wujud konsistensi gereja Advent. Menjadikan Alkitab sebagai dasar keyakinan dasar nomor 1 dan dibuka dengan kalimat kitab suci adalah pernyataan kehendak Allah yang tidak pernah salah. Kenapa pernyataan kehendak Allah yang tidak pernah salah? Karena yang punya buku itu, punya firman itu adalah oknum yang tidak pernah keliru, oknum yang tidak pernah salah. Sama seperti Pendeta Chris katakan juga sebelumnya, kita harus ingat bahwa teologi gereja Advent itu, lebih khusus para teologian, umumnya, tidak semua, umumnya menolak apa yang disebut dengan inspirasi secara verbal terhadap kitab suci yang diyakini oleh gereja-gereja beraliran Kristen konservatif evangelis. Itu yang jadi kita lebih banyak apa yang Pendeta Chris katakan, tidak semua pada umumnya teologian gereja kita menerima apa yang disebut dengan inspirasi pikiran ya, Pendeta Dedi, thought inspiration. Dan kalau thought inspiration, dan salah satu bukti yang lain bahwa gereja Advent itu konsisten dengan Alkitab, yang pertama tadi tertuang di dalam buku keyakinan dasar. Yang kedua, ada satu pernyataan pernah ada kutipannya, itu waktu General Conference Session di Brasil tahun 86, dia bilang seperti ini,
para teolog dia katakan seperti menganjurkan pelajar-pelajar Alkitab untuk menghindari penggunaan suposisi dan resultan yang terkait dengan metode higher criticism. Jadi teologi gereja Advent juga itu tidak serta-merta menggunakan higher criticism ya. Kita tahu bersama kan teologi itu historis kritik. Sejarah juga kita menggunakan walaupun ada teologi gereja Advent itu menggunakan metode ini, kata Robert McIver. Nah, bagaimana mau menjaga ini supaya higher criticism ini tidak berkembang, tidak merasuki sampai akhirnya kan ada banyak teologian yang keluar dari gereja kita. Itu ada yang disebut dengan Biblical Research Institute. Jadi mau lihat konsistensi gereja Advent, jadi pertama, tertuang di dalam doktrin dasar, nomor satu, dan yang kedua, semua ajaran-ajaran, bahkan semua karya tulis, tesis, paper dari sarjana, masteral program, doktoral program yang ada di gereja kita, itu semua tertuang, terkumpul di research center itu. Bahkan di Andrews University kita bisa buka archive-nya, ada. Saya lihat pernah ada tulisannya Pendeta Moritz di situ waktu dia menyelesaikan S1, S2-nya, itu ada di sana, itu judulnya ada. Itu mau menjaga, itu wujud konsistensi gereja kita terhadap Alkitab, sumber utama teologi kita. Bukan berarti gereja kita merantai pendeta-pendeta ataupun siapa saja untuk berpikir bebas secara teologi, enggak. Silakan. Kita teologi terbuka, teologi bebas. Hanya prinsip-prinsip tadi lebih banyak pakai inspiration, criticism, dan semua diuji. Itu wujud gereja kita konsisten menjadikan Alkitab sebagai dasar utama. Mungkin itu yang saya mau katakan di bagian ini. Baik, terima kasih. Semua poin-poin telah dibahas dari pelajaran sahabat kita. Mungkin ada yang luput, tapi pastikan saudara-saudara yang mendengar atau menyaksikan tayangan ini juga belajar di rumah, jangan terpaku sama penjelasan kita. Tapi paling tidak semua kita sudah ulik-ulik tadi. Untuk menutup sesi sharing dan diskusi kita, satu orang harus menyampaikan kalimat penutup sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Jangan panjang-panjang ya, pendek-pendek aja. Nanti nggak ada yang nonton lagi kita punya tayangan ini. Pendeta Chris. Biasakan kalau di akhir itu ada quote-nya, quote gitu. Nggak boleh panjang-panjang ya. Baik, saya mungkin memberikan 4 poin saja untuk kesimpulan dari segala pelajaran kita hari ini atau pekan ini tentang Alkitab, sumber teologi kita. Ya, pertama mungkin kita harus sebelum berteologi memiliki namanya praanggapan atau prasuposisi. Artinya yang benar, dasar yang benar berteologi. Dan salah satunya adalah menerima Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran. Kedua, hindari namanya berteologi dengan pragmatisme, dengan sebuah ditunggangi maksud-maksud keinginan dan kepentingan. Lalu yang ketiga adalah kita harus melihat perspektif Alkitab ini, tulisan ini, dengan secara holistik, tidak tunggal dalam sudut pandang atau perspektif kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah jangan bangga dan meninggikan rasionalisasi. Karena seringkali itu banyak asumsi-asumsi yang dapat berubah dan tidak bisa dipegang. Oleh sebab itu, kembali lagi, biarlah Roh Kudus yang menolong kita, yang dapat menuntun kita mendapatkan pelajaran firman Tuhan Alkitab itu sendiri. Oke, Pendeta Suling, silakan Pendeta Suling. Oke, jadi menurut saya adalah pada saat ini memang saya dan kita semua diyakinkan bahwa gereja bukan saja hanya sistem organisasi dan gereja bukan hanya bangunan ya, karena buktinya kita beribadah di rumah dan gereja adalah pribadi kita. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah Alkitab itu dapat merubah saya secara pribadi atau tidak? Alkitab dapat merubah tabiat saudara-saudara yang di rumah yang mungkin melihat akan channel kita ini atau tidak? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan
Dan bagi saya Alkitab dapat menuntun saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Kalimat penutup yang super ini. Pendeta Clary, silakan. Oke. Kalau saya pastikan mengundang Roh Kudus sebelum membaca firman Tuhan. Dan yang kedua, pastikan Roh Kudus sudah di samping kalau kita mau menafsirkan firman Tuhan. Agar kita bisa benar-benar mengerti. Jangan pakai pikiran sendiri. Harus ada pendamping. Oke, Itu terima dari kasih. saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pendeta Tumeu. Mungkin dari saya pendek aja. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah mereka yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wah, Terima luar kasih. biasa. Harusnya ini jadi penutup loh tadi. Aduh. Salah settingan ya. Kita ke Pendeta Eski. Silakan Pendeta Eski. Ya. Tradisi, pengalaman, budaya, akal, atau nalar itu tidak akan pernah bisa melampaui Alkitab. Segala sesuatu itu, baik tradisi, baik pengalaman, baik budaya, akal, atau nalar, harus selalu dievaluasi berdasarkan Alkitab. Baik, Pendeta Arcengelo, silakan. Sekaligus mendoakan sesi kita ini ya. Oke, yang terakhir untuk kita bertujuh dan untuk semua yang mengikuti diskusi pelajaran sekolah sahabat ini kalimat dari saya. Kalimatnya adalah, Alkitab adalah sumber resmi teologi kita. Kalau saudara punya pengalaman hidup, kalau saudara punya budaya, kalau saudara punya tradisi atau punya akal yang bertentangan dengan Alkitab, jangan paksakan untuk ikut. Cuman Alkitab. Pokoknya Alkitab dan Alkitab saja. Kalau ada sesuatu di 4 hal tadi bertentangan dengan Alkitab, secara otomatis gugur. Tapi kalau 4 hal tadi itu sesuai dengan Alkitab, kita buat dengan penuh sukacita. Amin. Oke. Silakan berdoa, Pendeta. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami hamba-hambamu dalam kesederhanaan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, tapi kami dikuatkan bahwa kami harus menjadikan Alkitab sebagai standar hidup kami. Apakah standar dalam berkeyakinan ataupun beraktivitas dan berkegiatan setiap hari dibandingkan dengan tradisi, budaya, akal, bahkan pengalaman hidup kami masing-masing. Bila mana nantinya kami selesai dengan diskusi pelajaran sekolah Sabat ini, biarlah kami juga tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap bersama-sama dengan Tuhan, dan pertemukan kami juga pada topik-topik berikut dalam pelajaran sekolah Sabat yang sama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung di pembicaraan yang sangat panjang ini, sehubungan dengan pelajaran keempat. Tuhan Yesus memberkati.